Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Cak Islah, selamat kembali lagi ke Rumah Perubahan. Terima kasih, Prof. Ingin tahu perkembangan terakhir, katanya Cak Islah, katanya. Yang nonton banyak sekali. Jadi saya mengundang Cak Islah lagi, kita ingin tahu perkembangan terakhir. Cak, ini sangat menarik sekali ya. Beberapa lembaga survei baru saja mengeluarkan hasilnya dan kita bingung ya. Yang di sini segini, kok nggak sama ini satu sama lain ya. Kita ingin tahu realitas lapangan seperti apa. Cak Islah ini banyak keliling, lihat di lapangan. Apa yang Cak Islah lihat? Kalau saya sih terus terang modus-modus model survei begini yang jomplang, angka-angka yang dimainkan, entah dimainkan atau tidak, ini kan bagian dari operasi-operasi lama sebenarnya. Dari operasi lama ya? Ya 2014, 2019 ini kan metode-metode yang sudah kita lewati berkali-kali. Jadi bukan sekedar hasil survei, tapi ini upaya pembentukan opini ya? Pembentukan opini, ini bukan real data, ini adalah bagian dari influence kepada orang dan juga membentuk opini tadi. Ini sudah kita lewati kok. Artinya kita juga nggak kaget juga gitu. Loh kok bisa segini? Ya sudahlah. Saya nggak tahu itu survei-survei yang seolah-olah angkanya menjadi jomplang itu apa surveinya hanya di kota atau di satu kantor partai, saya juga nggak tahu sudah. Tapi kalau di pedalaman ya karena saya bagian dari orang yang bergerak untuk ingin tahu dari akar rumput itu seperti apa suaranya, ya masih seperti yang saya temukan pada awal-awal. Sama saja sih. Juga menarik ada tokoh intelijen, Pak Hendro Priyono, yang kita hormati dan beliau mengatakan bahwa pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Sudah hampir pastilah itu Prabowo dan Gibran menang katanya. Tanggapan Anda? Saya menghargai apa yang opini dari atau prediksi lah dari Pak Hendro sebenarnya. Mungkin Pak Hendro melihat adanya pelibatan aparatur negara, pelibatan dari berbagai operasi-operasi komponen negara. Ini kan pasti kalau orang yang berbasis intelijen, pasti pemahamannya akan mengerucut kepada pemenangan satu paslon. Karena pelibatan dari berbagai instrumen negara itu memang akan cenderung bisa mengubah orang, baik secara normatif atau meskipun lewat operasi-operasi rahasia yang bisa mengubah suara dari orang-orang yang tadinya suara golput, bisa saja dikonversi. Ini kan praktek-praktek biasa yang juga terjadi di Amerika sekalipun. Nah, kalau Pak Hendro berbicara seperti itu, ya itu adalah semacam awareness saja. Ya, kita melihat sekarang ini kita tidak boleh berpura-pura lah bahwa kekuatan besar juga sedang melibatkan banyak komponen negara untuk berpihak kepada dirinya, demi kepuasan dirinya, demi kepentingan dirinya juga. Dan ini awareness yang dibangun oleh Pak Hendro. Kalau kita bertarung dalam suatu pertandingan, sebetulnya kan seru kan? Kalau kita punya lawan yang seimbang. Betul. Seru ya, penonton juga senang ya? Buat saya sebenarnya memang 2024 saya pribadi ya, Prof. Ini challenging sekali. Challenging sekali. Dibanding 2014, 2019, 2024 ini adalah betul-betul inilah pertempuran di mana kita itu berhadapan dengan panitia. Saya ingat pertandingan bulu tangkis tahun berapa dulu ya? Jurinya honorer dari Inggris datang dan dia bisa memutuskan. Akhirnya kita jadi kalah waktu Thomas Cup di Malaysia itu ya. Malaysia senang sekali. Rupanya Indonesia sedang bertarung melawan panitia. Itu dia. Dan itu terasa ya. Kita bertarung jadi bukan berhadapan dengan lawan dan kita berhadapan dengan panitia saat ini. Betul, betul. Dan kita rasakan sekali intimidasi dalam bentuk-bentuk halus misalnya, termasuk juga penurunan-penurunan baliho, penurunan banner, dan juga pemanggilan-pemanggilan, upaya-upaya penggembosan dari berbagai kegiatan itu juga terjadi, dan itu melibatkan aparat negara. Itu serius itu? Serius, saya mengalami itu. Upaya-upaya penggunaan aparatur negara untuk berusaha melemahkan kegiatan-kegiatan kita itu terasa. Saya berani berbicara seperti ini karena saya mengalami sendiri. Modusnya apa saja ya? Misalnya kita akan mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat gitu. Yang akhirnya tokoh masyarakatnya itu ketakutan. Waduh, saya jangan deh, saya takut. Sebetulnya kalau kita ingin pemilu yang jujur dan adil, seharusnya kita harus bertindak adil pada semuanya. Sehingga ini menjadi suatu kontestasi yang riang gembira. Betul, betul. Selama ini kita mengagung-agungkan demokrasi yang berbasis meritokrasi. Ya hari ini berusaha dirampas dengan melibatkan orang-orang yang seharusnya menjaga kami, justru menjadi orang yang menakut-nakuti kami. Itu menurut saya inilah tantangannya. Ada satu pernyataan yang menarik, saya ingin klarifikasi. Kalau saya tidak salah, saya baca judulnya itu, Gus Islah, _2, Jokowi pengkhianat. Itu benar statement Anda begitu? Saya mengakui memang itu, pengkhianat demokrasi. Oh,
dan juga mengkhianati kami yang mendukung beliau dari dulu. Apa maksud? Kami dulu mendukung Jokowi secara garis keras, mati-matian, bahkan sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Tahun 2014 itu kami mati-matian mendukung Jokowi karena musuh dari Jokowi ketika itu bukan hanya Prabowo tapi adalah kelompok-kelompok kanan, Radikal. kelompok garis keras kanan. Ya. Nah itu yang Dan kita Anda pasti dicari itu. Sangat. Kepala Anda pasti ada harganya itu. sampai hari ini belum dicabut fatwanya. Dan 2019 kemudian berulang. Ya. Dan kami berdiri sebarisan dengan Jokowi Ya. untuk melawan mereka. Hari ini Jokowi tiba-tiba balik kanan, bergabung dengan mereka, meninggalkan kami semua. Bergabung dengan kelompok garis keras? Ya, bergabung dengan orang yang dulu sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Bergabung Ya, artinya orang- dengan Prabowo lah. Ya, oke. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, Ya. tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo hari ini meninggalkan kami semua yang dulu mati-matian berjuang untuk Jokowi, dan di satu sisi Jokowi juga melakukan praktik manipulasi terhadap aturan-aturan di dalam demokrasi. Dia menunjuk anaknya menjadi cawapres, mengikhlaskan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat sebagai Ketika dia presiden. sedang menjadi panitia. Betul. Ya. Ini yang membuat kami kecewa. Itulah mengapa luapan itu kita ungkapkan dalam bentuk tekstual. Jokowi pengkhianat. Bukan hanya pengkhianat terhadap demokrasi, di mana dia lahir lewat demokrasi, tapi juga dia mengkhianati kami-kami yang dulu mati-matian menjadi pasukan-pasukan tempurnya Jokowi. Pertanyaan saya adalah, apakah ini hanya kekecewaan di kalangan elit saja atau juga dirasakan oleh masyarakat? Memang tadinya kekecewaan di kalangan elit, memang tadinya. Tapi kemudian meresap pelan-pelan sampai ke bawah. Saya, Prof, kemarin itu keliling di Jawa Timur. Mulai dari Mataraman, saya sempat hadir di reuni akbar di Lirboyo. Saya kemudian jalan ke beberapa tempat di Tapal Kuda, dan juga di Madura saya belusukan, kurang lebih saya hampir 1 minggu melakukan itu semua. Tapal kuda itu mulai dari mana saja? Jawa Timur bagian timur. Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, Jember, sampai ke Banyuwangi. Sampai ke Banyuwangi. Iya. Ya, oke. Resapan-resapan tentang kekecewaan terhadap Jokowi ini sudah mulai terasa. Makanya saya nggak kaget dengan hasil survei yang sedemikian jomplang itu. Saya tidak percaya. Tapi kalau aparat desa juga sudah turut, bagaimana kita tidak mempercayainya? Kan mereka sangat dekat dengan warganya, dengan masyarakat. Ya, saya kira kepala desa terutama mungkin kemarin dikerahkan itu kan karena mereka menginginkan masa jabatan 9 tahun. Dan kemudian saya dengar-dengar Pak Jokowi menyetujui rancangan undang-undangnya, tapi kemudian kan harus diputuskan di DPR. Itu sebenarnya juga bukan, kalau diklaim itu abdesi, ya bukan abdesi semua. Karena yang berangkat dari Madura ini adalah AKD, Asosiasi Kepala Desa. Asosiasi kepala Organisasinya desa. lain. Memang organisasi kepala desa, tapi bukan bagian dari organisasi yang namanya abdesi. Jadi organisasi kepala desa ini kan bukan hanya abdesi. Ada Ada beberapa, AKD, ya. ada juga apa namanya hampir desi-desi juga. Tapi ada organisasi Ya, lain. menarik sekali kita melihat sekarang pusat kegiatan ada di Solo, dan banyak juga yang bertanya kepada kami, Pak, bahas dong geng Solo katanya, begitu ya. Saya sempat bikin cuitan juga. Oh, gitu ya. Iya. Nah, muncul seperti itu. Jadi apakah Anda juga merasa dikeroyok oleh satu kekuatan tertentu hari ini? Saya merasa bukan karena dikeroyok, tapi saya merasa Pak Jokowi telah mengkerdilkan Indonesia menjadi sebesar Solo saja. Dan Pak Jokowi mengkerdilkan meritokrasi yang seharusnya dimiliki oleh banyak anak muda di Indonesia dengan potensi yang jauh lebih mumpuni, dikerdilkan menjadi anaknya sendiri. Dan kemudian ini digiring, dijual seolah-olah ini Indonesia. Dijual seolah-olah ini anak muda. Nah, ini yang saya protes dari Pak Jokowi. Dari sejak dulu, sejak mulai dari eskalasi pemilu 2024, saya selalu berbicara bahwa Pak Jokowi harus menjadi negarawan, jangan menjadi politisi. Dan saya menganalogikan dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun menjelang wafatnya tidak mau menunjuk penggantinya karena hanya ingin menjaga supaya beliau ini tetap menjadi negarawan, bukan politisi. Sekali dia menunjuk penggantinya, maka disitulah dia akan menjadi politisi dan berusaha mengawetkan kekuasaannya. Nah, ini saya selalu menganalogikan itu. Dan hari ini betul, mulai dari pimpinan-pimpinan aparat penegak hukum seolah-olah harus menjadi cipratannya Solo. Ada satu hal yang menarik. Ketika 3 cawapres ini bertemu di acara Matanas, saya senang sekali melihat itu ya. Ditanya apa yang Anda pikirkan menjelang tidur. Pak Mahfud menjawab dengan sangat jelas bahwa dia suka bertanya, untuk apa saya lakukan ini lagi. Tapi begitu pagi hari saya bangun, ternyata saya dapat dorongan semangat, banyak orang yang mendorong saya. Tapi malam hari saya suka bertanya, untuk apa ya saya lakukan ini. Lalu Caimin juga sangat menarik. Dia mengatakan, sebelum tidur saya merenung, kenapa kalau saya
turun ke lapangan yang hadir ramai sekali, banyak sekali, tetapi hasil pollingnya tidak seperti itu. Ya. Tapi ketika ditanya kepada anaknya Pak Jokowi, kemudian dia menjawab, saya nggak mikirin apa-apa karena saya kena bantal sudah langsung tidur. Ya. Apa yang Anda ingin mengatakan kesimpulan dari ucapan-ucapan ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat mana yang berpengalaman, mana yang tidak kan muncul dari situ. Mana yang memikirkan dan mana Yang memikirkan, mana yang tiba-tiba instan gitu. Dan mana yang sebenarnya difasilitasi oleh satu kekuatan yang sedang berkuasa dan mana yang betul-betul merangkak dari bawah untuk tidak selalu berada di dalam zona nyamannya. Menurut saya Pak Mahfud hari ini berada di zona nyaman, sudah menjadi Menko Polhukam, cukup powerful di dalam pemerintahannya Jokowi hari ini. Tapi mengapa sih Pak Mahfud kok masih mau-maunya gitu menjadi cawapres? Kan persoalannya bukan di zona nyaman atau tidak. Ini kan persoalan istiqomah dalam pengabdiannya. Ya, baik. Ini waktu itu pernah menikmati kopi di sini. Keren. Masih ingat kopi, Robusta, ya? inget banget. Nah, ya. Jadi kita harus ngopi di sini. Senang sekali semakin banyak tamu-tamu saya ini berkat Cak Islah juga ya. Banyak tamu-tamu saya yang juga akhirnya pengen ngopi ya, David ya. Langganan saya, Pak. Robusta, no sugar please. Black coffee. Black coffee. Black Karena coffee. semenjak Cak Islah juga brandingnya kafe ini jadi kedengaran juga nih, apalagi Intrik sekarang banyak yang nonton, Cak. Oke, nanti tunggu invoice dari saya. Kadang-kadang suka ketawa kalau lihat sosmed gitu ya. Ada sejumlah pihak, salah satunya mungkin yang jadi capres ini, dulu kayaknya saya ngeliatnya nggak kayak gitu ya, image-nya gitu. Tapi kemudian ada entah brandingnya diubah atau disesuaikan, sehingga entah jadinya lebih dekat dengan Itu karena begini-begini dong. itu. Kalau dari sisi bisnis mungkin itu hal yang normal aja gitu. Tapi kalau dari kacamata politik gimana tuh, Cak? Apa itu jadi sesuatu yang genuine? Ya, sebenarnya kalau di dalam ilmu filsafat itu kan sudah jelas gitu. Pekerjaan yang paling berat yang dilakukan oleh manusia ketika sedang hidup ini adalah ketika dia harus berpura-pura. Pekerjaan yang paling susah itu Paling susah adalah berpura-pura. bukan hanya berpura, ada harusnya. Harus berpura-pura. Harus berpura-pura. Kalau kita acting seniman nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Ya, kan karena itu profesi. Ya. Ini ketika dia harus berpura-pura mengkhianati karakter yang menjadi human nature-nya dia. Salah satu ciri dari orang yang sedang berpura-pura Ya. itu adalah orang yang berusaha menutupi masa lalu. Itu sudah indikasi awal. Berusaha mati-matian menutupi masa lalunya adalah orang yang trajektori hidupnya akan ditentukan dengan kepura-puraan itu. Suatu saat pasti ada suatu waktu di mana dia akan keluar aslinya, genuinnya, otentisitasnya. Dan ini sudah banyak terjadi. Makanya ketika misalnya kemarin ketika ada mujadalah antara Prabowo misalnya dengan Kiai Kampung di Malang, Ya, di Malang ya. yang bagaimana Yang dia Wahyu Wuryadi ya, kawan saya dari Tempo itu. Betul, Yang menjadi betul. moderatornya, dan ada Mbak Wiwi di situ sebagai saksinya. ya Ya, ketemu Kiai Kampung, orang bertanya, lantas apa yang mau diceritakan di situ? ya di situ kan keluar bahwa sifat aslinya yang menurut saya tidak friendly kepada audiens, tidak friendly kepada kiai-kiai kampung. Bahkan ada yang bilang karena ini nggak ngelihat salaman gitu kan, berusaha salaman kiai kampung ini, tapi Prabowo tidak menerima. Ada yang bilang karena Pak Prabowo tidak tahu ada orang yang berusaha salaman karena dia menunduk, katanya gitu. Ya saya bilang, saya jawab, ketika orang ingin menolak salaman dengan orang, akting pertama yang akan dilakukan adalah pura-pura tidak melihat. Soal apa yang dilakukan oleh Prabowo kemarin, itu pada akhirnya kepura-puraan itu akan lepas kontrol ketika dia kembali kepada dirinya. Itu kan ya sifat dasar manusia. Mungkin kalau orang-orang yang biasa menyidik tersangka kriminal itu paham betul dengan pola perilaku yang seperti itu. Ya. Tapi ya oke lah, kita terus terang begini, kita harus dukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi mendukung Prabowo, gitu kan Prof? Ya, Mas David ya. Saya bilang nanti kalau Prabowo itu misalnya jadi presiden, yang berkuasa tetap Jokowi kok. Nanti akan Jokowi yang menentukan ini. Jokowi melakukan ini demi kepentingan nasional kan gitu. Saya bilang, oh come on dude. Saya kan selalu bilang gitu. We are talking about politics. Dan itu asumsi pada hari ini ya. Iya, we don't talk about ingredients in making a pancake. Kita bukan berbicara tentang bagaimana membuat adonan yang bisa dicampur ini, campur itu, jadinya ya tetap pancake. Ini politik. Ketika kekuasaan berada di ujung jarinya Prabowo, ketika lidahnya betul-betul bertuah di negara ini, Jokowi bisa apa? Prabowo juga nggak mau ada matahari kembar di negara ini. Sudahlah, itu adalah postulat biasa di dalam kehidupan berpolitik. Ya. Jangan pernah punya pandangan, oh nanti tetap Pak Jokowi yang akan mengendalikan negara ini. Udahlah, kita belajar tentang ilmu politik ini puluhan tahun dan kita tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.